Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan rumus aritmetika di Microsoft Excel. Mari kita mencoba. Jadi untuk masuk di programnya Excel seperti biasa, kita pakai Start, cari di Excel. Kalau pakai Windows 7 mungkin bisa Start All Program, nanti cari di grupnya Microsoft Office ya, kita pakai 2016. Untuk tampilan seperti ini, kalau muncul layout seperti ini, kita pilih yang blank workbook, artinya kita memilih lembar kerja yang baru. Di Microsoft Excel mengenai rumus aritmetika itu biasanya berhubungan contohnya itu untuk rumus aritmetika di Microsoft Excel itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, atau akar ya, bukan akar daun, tapi kalau pernah belajar matematika pasti tahulah untuk akar itu. Mari kita langsung mencoba. Jadi misalkan ada soal, mungkin kita disuruh hitunglah nilai dari penjumlahan 4 tambah 5. Coba di sini dulu ya, kita ketik dulu, ini kita kasih poin A, ini kita kasih poin B, dan ini nanti hasil C, ini hasil. Sederhana aja ini 4, kita tidak usah kita nulis 4 plus 5, enggak, kita membutuhkan angkanya 4, sini 5. Misalkan ada lagi 8 dikurangi 4, jadi 8 sama 4. Ada lagi 2 kali 6, jadi sini 2, sini punya 6. Terus 6 dibagi 3, berarti 6, sini 3. 2 pangkat 3. Nah, ini saya nulisnya bingung ini, 2 pangkat 3 kalau di Excel nggak bisa ini. Nah, coba kita cari di simbol, sini simbol nggak ada, insert simbol, insert equation, coba equation. Nah, ini ada equation, bisa nggak ini? Ini. Nah, ini kita tulis 2 pangkat 3. Oke, jadi hasilnya berapa nanti di sini? Kita rapikan dulu. Ini malah ada di tengah lah, ini kita pilih center ya, kita blok, terus kita pilih center. Ya bisa, karena ini objek bentuknya ya. Kalau pengen geser, tinggal digeser gini. Untuk menghitung penjumlahan soal yang pertama itu tinggal, kalau di real itu tinggal hitung 4 tambah 5 sama dengan 9. Kalau di Excel itu semua rumus diawali dengan sama dengan. Jadi saya ulangi lagi, untuk di Excel semua rumus diawali dengan sama dengan. Karena di sini kita mau menjumlahkan
4 ditambah 5, maka awal setelah sama dengan nanti kita pilih kolomnya 4 ini, dia berada di C5, artinya kolom C baris ke 5. Itu biasanya kalau C5 ini dia terdeteksi di name box di sini ya. C5 karena dijumlah 4 tambah 5 berarti ini ditambah, tetap simbolnya tambah. Kalau simbolnya sama semua, nanti yang berbeda itu kali, perkalian sama pembagian. 4 ditambah 5, 5 nya di mana? 5 nya ada di D5, kolom D baris ke 5. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tekan tombol enter pada keyboard, nanti hasilnya akan ketemu. 4 dikurangi 8 dikurangi 4. Sebenarnya bisa sih untuk menghitung 4 dikurangi 8, nanti hasilnya bisa di Excel, cuman kita ambil yang simpel aja. Sama dengan 8 dikurangi 4. Kalau pengurangan masih sama simbolnya, baik di real maupun di program Excel. Ini berada di C6, artinya kolom C baris ke 6. Ini dikurangi 4. Nah, 4 nya ada di D6. Kemudian kita enter. Kalau jumlah angkanya ini saya rubah, otomatis nanti rumusnya, hasilnya pun juga berubah. Misalkan ini saya ganti 2, dia akan berubah menjadi 6 karena 4 ditambah 2 ya. Sama nanti di sini juga gitu, misalkan saya ganti 2 juga berubah nanti hasilnya, otomatis berubah. Selanjutnya 2 dikali 6, tetap diawali dengan sama dengan. 2 nya berada di C7. Sebetulnya ditulis manual pun bisa, cuman kita nanti agak bingung, kita harus mengurutkan ini, lurus dengan mana, horizontalnya mana, vertikalnya mana. Tinggal diklik aja di sini, nanti dia akan posisinya akan persis ada di letak sel ini. 2 dikali 6. Kalau perkalian itu simbolnya di Excel itu adalah bintang shift 8. Terus selanjutnya dikali dengan 6. Jadi bukan 6 nya yang ditulis loh ya. Kalau misalkan 6 nya ditulis bisa enggak? Ya bisa aja. Cuman kan di sini yang kita cari kan perkalian antar apa ya, antar kolom ini ya. Ini kolom A, kolom B. Nah, kemudian untuk pembagian sekarang, tambah sudah, kurang sudah, penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, sekarang tinggal pembagian. Jadi sama dengan 6 dibagi, kalau dibagi kita pakai slash atau garis miring, bagi 3, kemudian kita enter. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Terus ada lagi nih, kalau perpangkatan ini agak beda ya. Jadi kalau perpangkatan rumus manualnya kan dikali gitu kan ya. Misalnya 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2
dikali 2, hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kalau di Excel cukup simpel, tinggal diketik 2 dipangkat. Nah ini harus diperhatikan ini. Untuk perpangkatan simbolnya di Excel seperti ini, seperti huruf V kebalik 3. Sorry, tetap ini dikasih sama dengan ya, saya lupa ya, sama dengan. Nah ini 8 ya, ini sesuai soal. Jadi kalau yang khusus rumus rumus perpangkatan, kita ndak perkalian antar kolom ya. Jadi rumusnya ini misalkan ini 4 pangkat 9 ya, 4 sini pangkatnya 9. Bisa dicek nanti kevalitannya ya, monggo. Ini saya ambil contoh yang simpel aja. Ini kalau di keyboard ada di tekannya tombol shift sama angka 6, pangkat 3. Oke, selanjutnya ada rumus yang lebih kompleks sebetulnya. Jadi biasanya ada 4 dikali, ada kurung ya, ada eksponen, ada perkalian pembagian. Itu nanti bisa dicoba sendiri. Intinya untuk penjumlahan itu ini simbolnya, penjumlahan, pengurangan simbolnya ini min, perkalian simbolnya bintang, untuk pembagian simbolnya slash atau garis miring. Untuk perpangkatan simbolnya seperti ini. Ini huruf apa ini? Huruf V kebalik ini ya. Itu lebih simpel. Nah, ini ya. Terus selain rumus kompleks, ada lagi rumus atau fungsi yang sering muncul pada Microsoft Excel. Jadi ada untuk ini jumlah total, itu sering muncul biasanya. Jadi untuk jumlah total itu nanti penggunaan rumusnya pakai sum, jumlah rata-rata pakai average, jumlah mencari angka tertinggi max, mencari angka terendah min, untuk menghitung banyak data dalam satu ring count. Nanti saya di sini akan mempraktekkan yang sum, min, max, average aja dulu. Ya, ini yang simpel-simpel. Kita tambah sheet aja di sini. Jadi untuk menambahkan sheet ada di sini. New sheet. Contoh tabelnya seperti apa ini ya? Apa kita buat dulu? Kita coba buat faktur pembelian. Ini kita aja. Sebenarnya kalau ada contohnya lebih enak ya. Ini kita coba, atau kita ambil contoh dari dari file atau apa ya, enaknya kita ketik aja lah. Jadi untuk di Microsoft Excel, kalau sudah kita kerja dalam pengerjaan sejenis faktur, nota, atau laporan, itu pengetikannya mulai dari A1, dari name box ini ya. A1 artinya kolom A baris ke 1, kita ketik aja. Misalkan ini faktur pembelian.
Nah, di dalam faktur itu biasanya ada nomor, nama barang, harga satuan, jumlah pesanan, misalkan ada diskon ya, PPN. Kalau diskon PPN bukan diskon ya, ini pajak ya, 10%. Jumlah bayar. Seperti di materi sebelumnya, untuk default kolom dan baris di Microsoft Excel itu ukurannya sama semua. Default ukuran sama semua, baik itu kolom maupun baris. Maka setelah kita menyelesaikan judul tabel, kita rapikan dulu, kita sempitkan, kita lebarkan ya, disesuaikan dengan keinginan saya ya, kira-kira pantas lah. Harga satuan, jumlah pesanan, PPN, jumlah bayar, kita lebarkan sesuai dengan kira-kira pantas saja gitu. Setelah judul tabel ini selesai, teknik pengerjaan di Excel paling efektif itu adalah per kolom. Kita selesaikan kolomnya dulu. Misalkan ini ada 10 item, kita tulis saja 1, 2. Nah, kalau 10 enak, kita ngetik cepat selesai. Kalau ribuan nanti bakal repot sendiri. Maka dari itu ada cara otomatis untuk membuat angka urut. Jadi kita tidak usah ngetik lagi. Cukup di sini ada pojok di bawah ini ada kotak hitam, dan di kursor ini ada tanda plus. Kalau sudah seperti ini, nanti kita tekan tombol CTRL pada keyboard. Kita tekan, kalau sudah kita tekan di keyboard pasti akan muncul tanda plus lagi. Nah, ini saya lepas, muncul ya. Kita tekan, terus diklik ya. Nah, ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang kita lepas mouse dulu, baru keyboard. Oke. Kemudian misalkan ada nama PC desktop, ada notebook. Kita selesaikan per kolom dulu. Ada hard disk, ada RAM DDR apa ya, DDR4 ya, yang mulai rame sekarang. Flash disk, mouse, keyboard, SD card. Kita pakai yang S mini aja lah, 8 GB. Printer. Nah, terus di sini ada yang namanya apa, kita selesaikan dulu sini, selesaikan dulu per kolom sini. Harga satuannya misalkan ini 5 juta. Terus ini 4 juta. Terus 20, 75, 50. Pesanan ada 2, ada 3, ada 5, ada 10, ya, ada 10 lagi, ada 8, ada 4. Kemudian di bawah sini ada total pembelian. Selesaikan dulu ya pembelian. Seperti pembelian terendah rata-rata.
Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan supaya tabel ini bisa bagus? Kalau di materi sebelumnya kita memodifikasi ya, kita modifikasi. Kalau misalkan ini mau kita pindah juga bisa, jadi tinggal nanti misalkan copy ya, copy. Nah, sini ya, copy. Di sini nanti tinggal paste. Nah, ini untuk copy. Jadi untuk copy itu menggandakan, copy paste. Kemudian kita atur dulu judulnya kita ambil rata tengah. Kalau rata tengah di Excel itu tidak sama, tidak bisa disamakan dengan di Microsoft Word atau di PowerPoint atau di grafis juga tidak bisa disamakan, karena kalau kita tekan tombol center gini nanti hilang separuh ya. Kita kembalikan. Jadi triknya mulai dari awal kita ngetik, mulai dari kolom ngetik itu kan kolom A, terakhir ada di kolom F. Maka untuk memberikan posisi tengah pada judul, kita blok dulu dari kolom A1 ini sampai dengan F1. Kemudian kita pilih di home, tombol home ini pilih yang grup alignment, terus diklik merge and center. Ini menggabungkan sekaligus mengambil posisi tengah. Nah, ini harus satu-satu, enggak bisa nanti kalau ini kita misalkan gugup mau ambil dua langsung kita pakai, ini enggak bisa. Kalau ini ada merge cell only keep bla 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 bla, ini kalau kita oke, maka untuk alamat tadi akan hilang ya. Jadi ini tidak disarankan di Excel. Caranya ini nanti di blok satu-satu ya, per baris, merge and center. Ini juga gitu, merge and center. Kemudian kita tebali ini di blok. Kalau tebali nanti bisa ini langsung bareng-bareng, atau diperbesar bisa besar, perkecil, atau warnanya dirubah nanti bisa. Cuman kalau yang tidak diperbolehkan ini kita ganti, kita tebalkan aja lah, sama kita perbesar. Double, terus ini ada increase sama decrease. Kalau increase itu memperbesar, decrease itu memperkecil. Nah, ada ukurannya, ada prosesnya. Kalau mau dirubah dari sini nanti font, jenis fontnya ada di sini. Nah, ini untuk ukuran font, di sini tebal, miring, garis bawah ya. Ini ada fill color, ada warna huruf, tinggal nanti milih di sini ya. Kemudian untuk memperindah tabel ya, memperindah tabel itu di pertemuan kemarin sudah, pertemuan sebelumnya. Ini kita blok aja dulu semua datanya. Nanti untuk masalah ngisi VPN belakangan. Karena di sini office saya itu kayak keprotek ini, format selnya ini. Kita bisa pakai jalan pintas. Jadi ditekan tombol CTRL plus angka 1. Angka satunya ada di ini ya, di numbering yang atasnya. Nah, dari beberapa menu ini ada 6 menu. Kita pilih border. Seperti yang kemarin kita lakukan, itu border untuk stylenya ganda kita pasangkan dengan outline, tunggal kita pasangkan dengan pinset. Saya ulangi, ganda dipasangkan dengan outline, tunggal dipasangkan dengan pinset. Oke, kemudian kita oke dulu, cetek, ini hasilnya. Tapi ini masih belum maksimal. Kita rehab lagi, kita modifikasi lagi supaya tabel ini terlihat menarik. Setelah itu kita untuk judul tabelnya kita ambil rata tengah, bukan merge loh ya. Merge and center ini khusus untuk menggabungkan baris atau kolom, menggabungkan dua baris atau dua kolom atau lebih ya.
ini diblok, terus masuk ke format cell, bisa pakai Ctrl 1 ya. Ini masih belum double untuk yang bawah, maka kita pilih yang sini, ganda. Oke, di sini juga harus kita kasih pembatas format cell atas sini. Oke, nah ini kita lebarkan kolomnya, baris, sorry, kita lebarkan. Nah, terus biar ini tidak di bawah, ini kita ambil tengah aja, nanti kita pindah ke middle alignment, kemudian kita tebali, kita kasih fill color, warnanya kita ubah. Nah, menarik kan. Terus ini masih ini kita ubah angkanya, ini ada di tengah, ini juga kita ubah tengah. Nah, ini mata uang jangan dibiarkan seperti ini, kurang pas ya. Untuk merubah mata uang di depannya kan, kalau mata uang kita kan ada Rp, rupiah, kita blok, kita seleksi ini, kita blok, masuk ke format cell. Nah, kalau pembuatan tabel kita pakai border, kalau pembuatan modifikasi mata uang kita pilih number di kategori, nanti pilih yang accounting. Ini di accounting sini, terus masuk ke simbol, ini dicari yang rupiah Rp. Nah, pelan-pelan aja ya. Set. Masih bawah Rp. Ini seingat saya ini tekan R itu bisa ya, coba nanti aja. RP bawah. Nah, ini RP Indonesia. Ini nggak bisa dirubah, berarti nggak bisa dihapus ya. Bisa dihapus. Ini bisa dihapus, tinggal ketik R gitu muncul. Ini nggak bisa ya. Ini yang 2013 tak tahu bisa apa enggak. Mana tadi hilang. Ini banyak ya, pilih yang ini RP Indonesia, kemudian kita oke. Nah, jadi ya, sudah memenuhi syarat. Jadi kalau mata uang di Indonesia itu matematikanya seperti ada 2 angka di belakang koma. Terus kita modif lagi, kita lebarkan ini barisnya dari format row height ya, kita buat 18 ya. Nah, lebar, ini kita lebarkan lagi karena tadi ukurannya sedikit. Setelah itu, nah ini kita rombak dulu, kita gabung lagi nih. Berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, biar tidak ganggu, karena kita nanti hanya menghitung di sini saja ya. Kita pangkas ini, merge and center, oke. Ini kalau sudah tengah kita kembalikan lagi ini, biar berada di pinggir, biar tidak tabelnya sini tidak lubang kurang pas ya. Terus kita tebali pakai bol. Nah, terus bagaimana Pak caranya mengisi ini? Kalau PPN itu logikanya itu harga satuan dikalikan dengan dikalikan dengan jumlah pesanan. Ini aja saya tulis di sini ya, harga satuan dikalikan dengan jumlah pesanan
ditambah ya, ditambah dengan 10%. 10% berarti 10% dari harga ditambah gini kalimat matematikanya yang pas ya. Kita coba ini dikali ini ditambahkan ini harga satuan dikali jumlah pesanan dikalikan 10%. Kita coba ya. Seperti biasa, semua rumus di Excel diawali dengan sama dengan kurung buka. Ini ada ini harus dibedakan. Pinter-pinternya kita buat ini ya, kalimat matematikanya ini ya. Kita coba dulu ini bener apa enggak. Kalau enggak nanti kita rubah lagi. Di harga satuan dikali jumlah pesanan kurung tutup, kita tambahkan harga satuan dikali jumlah pesanan dikali 10%. Karena apa? Kok diulang terus? Ya, kita ambil simpelnya aja. Jadi karena tabelnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan di sini ada tabel lagi ya, cukup mudah. Kita coba. Oh, tidak cukup. Ini tanyanya tidak cukup ya. Kita lebarkan dulu. Seret. Nah, bener tidak 11 juta kira-kira. 2 dikali 5 juta 10 juta. 10% dari 10 juta 1 juta. Oh betul, 11 juta. Ketemu ya. Jadi ini rumusnya. Sebetulnya bisa enggak ini ditambahkan kolom? Oke, biar untuk lebih mudah kita sisipkan kolom aja. Ya, kita coba sisipkan kolom ini, kita hapus dulu. Kita sisipkan kolom dari inset kolom. Ada enggak? Oh, inset kolom ini. Ya. Tes. Nah, ini misalkan kita apa ya? Harga belum PPN gitu ya. Non PPN. Kalau ini lebih mudah sebetulnya, sama dengan ini dikali ini, nah 10 juta kan. Nah untuk yang ini nanti untuk PPN nya tinggal sama dengan harga sebelum PPN dikalikan 10%, nanti akan ketemu 1 juta ya. Masalah berarti. Oh tadi ini rumusnya yang ini berarti cuma sampai sini. Tak ulangi yang tadi ya, tak ulangi. Sorry. Untuk menentukan PPN 10% ini gini berarti, tapi lebih mudah ini ya untuk penyelesaiannya. Kalau PPN 10% berarti cukup gini, sama dengan ini dikali 2 dikalikan 10%, ini ketemu nanti 1 juta kayaknya. Nah 1 juta ya. Nah kita hide dulu, kita hapus dulu ya kalau ini biar ganggu ya. Caranya menghapus dari sini, ini diklik di sembarang tempat, yang penting ada di kolom E, del kolom. Nah ini yang jumlah bayarnya nanti sama dengan, kita buka, kita kalikan dengan 2, tutup, ditambah 1 juta. Karena apa?
di sini untuk matematika itu yang diprioritaskan antara perkalian dan penjumlahan, itu lebih kuat perkalian, maka perkalian yang kita selesaikan dulu. Seperti ini lagi cukup. Kita cukup mengerjakan satu aja dulu yang atas, yang bawah nanti tinggal kita copy. Caranya ngopi di sini kayak tadi nomor, cuman di sini tidak pakai kontrol, tinggal ditarik aja, seret. Jadi ketemu semua, seret. Ketemu semua, cukup kita nyangiskan satu aja. Cuman kalau yang di bawah ini tidak bisa. Jadi kalau untuk jumlah total kita bisa ngetik manual sama dengan sum, gini juga bisa sum, atau kita pakai langsung ini, pakai formulanya sini langsung sama dengan, tidak usah ngetik. Kalau ini tinggal kita mana yang kita ambil, sum misalkan ya. Nah, mana yang data yang mau dijumlah. Jadi kalau mau dijumlah ini, ceret, kita blok. Oke, kita enter. Sorry, bukan average ya, ini salahnya. Sum itu untuk jumlah total. Kalau saya suka ini ya, manual ya, sum, auto sum. Nah, terus untuk jumlah tertinggi pakai mak, cetak. Nah, kalau ini kelebihan jangan diambil, nanti yang keluar pasti jawaban 40 juta. Jadi dari kolom F5 sampai dengan F14. Oke, ini ya, itu sama di auto sum, tinggal ini nanti perintahnya, atau kita ketik min, sama ini karena tidak sensitif, jadi besar kecil tidak diperhitungkan di sini. Sama dengan average kurung buka ini, saya kita tarik dari F1 sampai dengan F14, terus kita kurung tutup, enter. Jadi ya, tabel pembuatan ini down. Terus kalau mau menyimpan sama di Microsoft Excel, di Microsoft PowerPoint itu dibuat pun juga sama, semua hampir sama, maksudnya ke file save. Jangan tertipu, ini ada file save sama save as. Sebenarnya kalau dokumen awal sama, kalau save as ini identik dengan mengganti nama file. Jadi kita save aja ini. Kita browse, kita pilih, letak draft penyimpanannya, atau kita dokumen aja, nggak apa-apa. Kita tulis file name-nya menjadi latihan pembuatan faktor, latihan satu aja. Oh, 2 kemarin sudah, dan 2 faktor. Kalau sudah, kita save. Untuk save tipenya ini bisa dirubah, bisa pakai 2003 atau mungkin pakai template. Saya pakai ini aja, saya biarkan. Kemudian kita save, kita cek di titelnya, di sini sudah tersimpan, ada latihan 2 faktor Excel, filenya sudah tersimpan. Mungkin materinya untuk kali ini sampai sini dulu, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.